Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses penerbitan NUPTK. Jadi pada naungan Kementerian Agama sekarang sudah diberikan akses untuk proses pengajuan NUPTK. Jadi NUPTK itu sendiri adalah nomor unik tenaga kependidikan. Oke, untuk teman-teman semuanya, pada proses pengajuan NUPTK, bagi yang belum memiliki NUPTK tentunya, itu bisa mengakses Verval PTK ya. Oke, bisa mengakses Verval PTK. Nanti kita akan diarahkan pada tampilan akses untuk loginnya menggunakan user yang sama digunakan untuk mengakses Verval PD. Jadi, untuk proses pengajuan NUPTK, silahkan teman-teman mengunjungi laman Verval PTK, kemudian login dengan menggunakan user Verval PD. Oke, kemudian kalau sudah muncul tampil seperti ini ya, lalu kita klik login. Nah, pada tampilan loginnya, di sini ada beberapa fitur nih ya, di sebelah kanan ada daftar PTK, ada tidak aktif, aktif, rekap dan seterusnya. Nah, karena di sini banyak sekali fitur yang muncul, maka untuk teman-teman operator yang mengelola laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id ya. Nanti silahkan bisa dieksplor ya, bisa dieksplor terkait dengan fitur-fitur yang ada pada Verval PTK. Nah, karena kita membahas terkait dengan proses pengajuan NUPTK, maka kita langsung menuju saja ke proses pengajuan. Oke, kita langsung saja menuju ke proses pengajuan. Nah, oke, teman-teman semuanya, di sini sudah muncul 3 GTK ya. Jadi di sini sudah muncul 3 GTK yang belum memiliki NUPTK ya. Oke, sekali lagi di bagian fitur pengajuan NUPTK di sini nanti akan muncul nama-nama GTK yang belum memiliki NUPTK. Nah, kemudian kalau kita sudah melihat ya tampilan GTK yang belum diajukan atau belum memiliki NUPTK, maka tinggal klik ajukan. Oke, sekali lagi, yang belum memiliki NUPTK, silahkan klik ajukan NUPTK. Nah, bagi yang belum, bagi yang sudah memiliki NUPTK, maka silahkan klaim NUPTK karena di sini terindikasi NUPTK-nya tidak valid. Jadi perlu adanya tindak lanjut proses klaim NUPTK. Oke, karena di sini kembali lagi proses pengajuan NUPTK, maka kita klik ajukan NUPTK. Karena kebetulan untuk GTK yang bersangkutan belum memiliki NUPTK. Oke, lanjut kita klik NUPTK. Nah, di sini poin pentingnya, teman-teman operator semuanya, di sini muncul detail GTK-nya ya. Jadi muncul detail GTK-nya. Silakan disesuaikan atau diperiksa kembali mengenai dengan detail
GTK yang bersangkutan dengan dokumen validnya ya. Jadi barangkali ada nama, tempat, tanggal lahir, dan seterusnya, silahkan di cross-check kembali sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan. Oke, kemudian di sini ada 5 poin ya. Ada 5 poin atau 5 dokumen yang harus dipersiapkan oleh operator sebelum mengeksekusi proses pengajuan NUPTK. Jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah dokumen SK pengangkatan dan penugasan. Nah, di sini yang kami himbau atau yang kami beritahukan bahwasanya SK pengangkatan ini adalah SK pertama kali mengajar pada lembaga pendidikan. Nah, kemudian untuk penugasan adalah SK ya. SK yang diterbitkan oleh kepala madrasah mengenai tugas pembelajaran. Jadi di sini lebih ke SKPBM, pembagian tugas yang dimana guru tersebut mengajar atau ditugaskan sebagai apa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ijazah. Nah, ijazah di sini ijazah SD sampai ke jenjang yang paling tinggi yaitu sarjana pendidikan atau D4. Nah, di sini dipastikan untuk teman-teman semuanya mengupload dokumen ijazah yang asli ya. Jadi bukan fotokopi. Jadi kalau memang nanti ijazahnya hilang, maka silahkan dilakukan proses eh, penerbitan ijazah kehilangan. Jadi surat pengganti ijazah hilang gitu ya. Jadi tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk mengupload dokumen fotokopi ya. Jadi biar benar-benar valid maka diminta untuk mengupload dokumen ijazah asli. Jadi nantinya untuk meminimalisir penolakan atau ketidakvalidan data yang sudah di-upload. Jadi mengenai 5 poin ini yang perlu disiapkan sekali lagi adalah SK pengangkatan yang diterbitkan oleh yayasan dan SK penugasan yang ditandatangani oleh kepala madrasah atau kepala RA ya mengenai SKPBM itu penugasan. Terus kemudian ada ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Dan dipastikan dokumen yang diupload adalah dokumen ijazah asli untuk menghindari penolakan oleh verifikator. Nah, kemudian kalau sudah proses pengajuan nantinya, silakan nanti klik ajukan. Di sini, kalau kita belum mengupload, maka secara otomatis ada notifikasi ya. Secara otomatis ada notifikasi cannot be blank ya, atau istilahnya masih kosong gitu ya. Karena memang kita belum mengupload. Dari sini kita bisa menyimpulkan 5 poin ini harus diupload. Nah, hal-hal yang paling penting jangan sampai kita mengupload yang tertukar. Misal ijazah SD kita upload SMP, SMP kita upload S1, SMA kita upload SD dan seterusnya. Nah, di sini kita harus benar-benar teliti dan merename file dokumen agar tidak tertukar. Nah, yang tidak kalah pentingnya untuk kapasitas atau ukurannya. Untuk ukuran filenya di sini untuk SK pengangkatan dan penugasan maksimal 2 MB. Terus kemudian untuk ijazah baik dari SD, SMP, SMA, dan S1 adalah maksimal 1 MB. Oke, jadi jangan sampai kita
melakukan file scanner, ya, filenya terlalu besar pasti akan tertolak. Misalkan nanti sudah terkirim atau diajukan, mestinya akan terindikasi file terlalu besar. Jadi tentu saja tidak akan bisa di-view oleh verifikator. Karena di sini jelas berbunyi file yang diupload maksimal adalah 1 MB, ekstensinya adalah PDF. Oke, gitu teman-teman semuanya mengenai proses pengajuan NUPTK bagi guru yang belum memiliki NUPTK melalui laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Oke, demikian. Semoga video kali ini bermanfaat. Bila ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.